Gimana Pak? Jawa Barat, Jakarta? Tadi masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Mungkin dalam seminggu 2 minggu. Namanya elektabilitas itu naik turun. Nah poinnya sekarang nggak usah terlalu ngomongin elektabilitas karena bendera pertempurannya kan belum dimulai. Malam hari ini kita warga Keramat Jati akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Ada kemungkinan besar Anies Baswedan akan mendapatkan serangan mematikan dalam minggu-minggu ke depan ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pak. Gimana Pak? Jawa Barat, Jakarta? Tadi masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Kalau secara pribadi, pengennya Jakarta Saya ikut partai. Mungkin dalam seminggu 2 minggu. itu kepercayaan diri kan melihat elektabilitas di Jabar ya Kang? Iya, dibanding Jakarta. Namanya elektabilitas itu naik turun. Nah poinnya sekarang nggak usah terlalu ngomongin elektabilitas karena bendera pertempurannya kan belum dimulai. Malam hari ini kita warga Keramat Jati akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, Pilkada Jakarta sekarang ini bagaikan api dalam sekam. Kadang-kadang dia memanas dan kadang-kadang dia agak mendingin. Tetapi dalam dingin itu di bawahnya tersimpan bara api yang begitu tajam yang sewaktu-waktu bisa menggelembung dan meledak kembali panasnya. Itulah umpamanya situasi politik Pilkada Jakarta saat ini. Kita melihat sekarang ini Anies Baswedan memang sangat menjadi idaman warga Jakarta untuk kembali memimpin Jakarta. Tetapi di sisi lain ada kekuatan yang menginginkan Anies terlempar dan masuk yang lain asalkan tidak Anies. Salah satu kekuatan yang kelihatannya sedang diusahakan untuk maju ke Jakarta mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tetapi masih tarik ulur. Ada kekuatan tertentu yang menginginkan Ridwan Kamil ke Jakarta maju dan di Jawa Barat biar Deddy Mulyadi yang memenangkan Pilkada Jawa Barat nanti. Tetapi kelihatannya Ridwan Kamil ragu untuk ke Jakarta karena di Jakarta lawannya sangat-sangat berat yang namanya Anies Baswedan. Sedangkan di Jawa Barat dia ibaratkan menjala ikannya sudah di dalam kandu. Kandu itu sudah di dalam lingkaran jala ikannya. Artinya elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat benar-benar sangat-sangat signifikan untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat. Sedangkan di Jakarta dia bagaikan sekarang ini mencari ikan di dalam air yang keruh.
meraba-raba. Ya kalau dapat, kalau tidak bagaimana? Sedangkan Anies di Jakarta hampir sama sekarang kekuatannya dengan kondisi Ridwan Kamil di Jawa Barat. Sehingga sekarang masih tarik ulur antara Ridwan Kamil ke Jakarta atau Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ketika Ridwan Kamil kelihatannya boleh dikatakan agak enggan ke Jakarta, sekarang masuk nama baru. Namanya Yusuf Angka, Raja Jalan Tol, yang akan maju ke Jakarta melawan Anies berpasangan dengan Kaisang Pangarepnya Jokowi. Ini kelihatannya. Sehubungan dengan ini, situasi politik di Jakarta sekarang ini memang bagaikan api dalam sekam. Dingin di permukaan, panas di bawahnya. Kalau melihat kondisi ini, ada kemungkinan besar Anies Baswedan akan mendapatkan serangan mematikan dalam minggu-minggu ke depan ini. Apa itu serangan mematikan yang akan menyerang Anies Baswedan? Antara lain serang mematikan itu serangan dari lembaga-lembaga survei. Kalau sekarang ini survei yang tidak berpihak, yang real surveinya, Anies Baswedan berada di puncak tangga teratas elektabilitasnya dari berbagai survei yang ada. Tapi ke depan ada kemungkinan besar akan muncul hasil survei meletakkan seseorang di atas Anies, mungkin peringkat 3 atau 4. Atau paling tinggi peringkat 2. Serangan ini mengapa dikatakan serangan mematikan? Serangan ini telah dulu dilakukan kepada Anies di saat Pilpres. Anies tidak pernah di saat Pilpres itu mendapatkan elektabilitas atau mendapatkan hasil survei di tangga paling atas. Kalau kita tidak keliru, tidak ada. Nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3 itu. Tetapi apakah itu hasil sesungguhnya? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau di survei nomor berapa? Berapa kalau di survei? Pernah di survei nomor 1? Ya tanya, di sini ada yang pernah di survei belum? Tidak ada. Mana yang pernah di survei di sini? Ayo di ruangan ini, mana yang pernah di survei? Mana yang pernah di survei? Jadi artinya siapa yang di survei? Betul tidak? Jadi apakah serangan itu berbahaya? Sangat-sangat berbahaya. Yang pertama, serangan survei ini akan memunculkan kekuatan bagi tim sukses lawan Anies. Opini akan tetap diputar, dikendalikan sehingga lama-lama nama Anies makin mengecil. Tiap 3 hari, tiap 2 hari, bahkan kalau untuk Pilkada Jakarta bisa-bisa nanti tiap hari survei keluar terus. Beredar terus. Dan ini merupakan serangan mematikan terhadap Anies. Jadi serangan mematikan yang dimaksudkan di sini adalah serangan mematikan dalam tanda petik, mematikan langkah Anies Baswedan untuk berhasil menuju Jakarta 1. Dan serangan ini beruntun. Ibaratkan perang antara Israel dan Palestina. Ini adalah senjata pemungkasnya Israel untuk menghantam Palestina sehingga Gaza itu betul-betul hancur oleh peluru yang dimuntahkan, senjata-senjata dari Israel yang kekuatannya per detik sungguh sangat banyak. Sahabat BN,
bukan main serangan ini nanti. Kalau telah mulai dilepaskan ke Jakarta. Setelah serangan itu nanti, apakah ada serang lain? Kemungkinan ada. Serangan bansos bukan tidak mungkin juga akan menyerang habis-habisan. Sekarang telah ada rencana pemberlakuan pembatasan penyaluran BBM yang akan dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini. Kalau pembatasan penyaluran BBM dimulai tanggal 17 Agustus, dampak pembatasan penyaluran BBM ini nanti akan terasa sekitar Oktober akan terasa. Atau akhir Agustus sudah mulai terasa. Di saat nanti terasa dampak pembatasan penyaluran BBM di tengah-tengah masyarakat, maka di sanalah momennya nanti bansos bisa dikucurkan. Dengan alasan bansos untuk membantu warga masyarakat yang terdampak dibatasinya penyaluran BBM. Serangan apa lagi? Serangan dari berbagai kekuatan sumber daya yang ada yang bisa dimuntahkan ke Jakarta. Bisa jadi akan terjadi untuk mengalahkan Anies Baswedan. Kalau demikian, jika ada tokoh sekarang yang masih ragu-ragu untuk ke Jakarta, bisa jadi nanti dia bersemangat ke Jakarta apabila telah ada jaminan bahwa dia telah pasti menang sebelum pencoblosan berlangsung. Anda tinggal menang saja. Kenapa Anda tidak mau? Kalau Anda bertahan untuk tidak mau maju di Jakarta, bukan tidak mungkin ada hal-hal yang mungkin muncul. Kasus-kasus selama Anda memimpin di tempat Anda yang lama. Sedangkan di tempat yang baru ini, kalau Anda ragu akan menang, Anda pasti menang. Siapa orang yang nggak mau daripada nanti dimunculkan kasus-kasus tak menentu di daerah dia. Yang namanya memimpin tak mungkin tak ada yang salah. Tak ada yang keliru. Yang penting diusut dulu, diperiksa dulu. Kalau perlu ditahan dulu. Soal betul atau salah, nanti biar pengadilan menentukan. Anda tidak perlu menjawab sekarang. Anda jawab saja nanti di pengadilan. Kalau itu yang kena bahaya. Jadi daripada dia kena itu lebih beda cari aman. Di sini sudah jelas menang. Sahabat BN. Serangan seperti ini bukan tidak mungkin. Sahabat BN. Anies tentu perlu mewaspadai serangan-serangan seperti ini. Ini sangat mungkin bisa terjadi. Karena itu, situasi politik Jakarta yang sekarang ini bagaikan api dalam sekam, perlu Anies waspadai. Sebab majunya Anies sekarang ini bukan hanya maju Anies untuk menjadi gubernur. Tetapi majunya Anies Jakarta adalah maju untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dia akan tampak dengan Anies maju di Jakarta bukan perubahan untuk Jakarta, tetapi perubahan untuk politik Indonesia, untuk demokrasi Indonesia, untuk hukum Indonesia, untuk ekonomi Indonesia, untuk sosial Indonesia. Dan ini nanti akan berpengaruh sangat terhadap Pilpres 2029. Karena itu, lawan Anies bukan tak mungkin akan melakukan apa saja asal Anies tidak maju, asal Anies kalah di Pilkada Jakarta seperti kekalahan yang dia alami di Pilpres 2024 baru lalu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.